Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayla Nagianti dengan NPM 2578259. Saya dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on dengan mempresentasikan materi mengenai number system atau sistem bilangan dalam komputer yang ada pada modul 5, number system. Nah, materi ini tuh merupakan salah satu dasar dalam dunia komputer. Mana ya? Nah, dalam dunia komputer. Karena pada dasarnya itu komputer ini hanya mengenal angka 0 dan 1. Nah, karena itu kita perlu memahami bagaimana sistem bilangan ini digunakan agar komputer dapat memproses data yang benar. Nah, pertama-tama itu sebelum kita membahas lebih lanjut itu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan number system. Nah, number system itu eh cara untuk mereferensikan suatu nilai menggunakan simbol angka berdasarkan suatu baris atau radix. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ini menggunakan sistem bilangan desimal yang berbasis 10. Namun, komputer ini bekerja menggunakan sistem bilangan biner yang hanya terdiri dari 2 digit, yaitu 0 dan 1. Selain itu juga sistem bilangan oktal dan heksadesimal yang sering digunakan dalam pemrograman jaringan komputer dan sistem operasi. Terus jenis-jenis bilangan. Ada 4 bilangan yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu biner dengan basis 2 yang hanya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua adalah desimal dengan basis 10 yaitu sistem bilangan yang digunakan setiap hari. Terus oktal dengan basis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7. Dan yang terakhir adalah heksadesimal dengan basis 16 yang menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Nah, masing-masing bilangan ini memiliki masing-masing fungsi dan penggunaannya masing-masing. Nah, cara konversi desimal biner. Nah, sistem bilangan biner adalah bahasa utama di dalam komputer. Semua data yang diproses komputer ini mulai dari teks, gambar, suara, hingga video, pada akhirnya diubah menjadi angka 0 dan 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk desimal, suatu bilangan desimal itu sistem yang paling familiar bagi manusia. Kita menggunakan untuk menghitung, berbelanja, maupun melakukan perhitungan sehari-hari. Nah, kalau oktal menggunakan basis 8. Saat ini penggunaannya sudah tidak banyak seperti dulu, tetapi masih bisa digunakan pada beberapa sistem operasi seperti UNIX dan Linux, terutama dalam penggunaan hak akses file. Nah, yang terakhir yaitu heksadesimal. Satu bilangan heksadesimal itu menggunakan basis 16. Nah, sistem ini banyak digunakan karena kayak lebih ringkas dibandingkan biner. Contohnya kayak pada penulisan alamat memori, kode warna, RGB, dan alamat MAC address-nya. Nah, selanjutnya kita membahas nilai posisi dalam sistem bilangan. Nah, setiap digit dalam suatu bilangan ini memiliki nilai yang berbeda tergantung posisinya. Sebagai contoh, pada bilangan desimal 374, angka 3 ini memiliki nilai 300 karena berada dalam posisi ratusan. Sedangkan angka 7 memiliki nilai 70 karena berada pada posisi puluhan. Konsep ini juga berlaku pada sistem bilangan lainnya, hanya saja bahasa yang digunakan itu berbeda. Nah, selanjutnya ada contoh konversi antara sistem bilangan. Nah, pada bagian ini ditampilkan beberapa contoh konversi, misalnya bilangan desimal 25. Jika dikonversi ke biner akan menjadi
11001. Kemudian jika dikonversi ke oktal menjadi 31. Sedangkan ke heksadesimal menjadi 19. Nah, tujuan konversi ini tuh agar suatu nilai ini kayak dapat ditampilkan dalam sistem bilangan yang berbeda tanpa mengubah nilainya. Nah, terus selanjutnya itu konversi desimal ke biner. Nah, untuk membuat bilangan desimal ke biner ini biasanya digunakan metode pembagian dengan angka 2. Sebagai contoh, angka 25 dibagi 2 secara berulang. Nah, setiap pembagian ini dicatat. Kemudian hasil terakhirnya dibaca dari bawah ke atas. Dengan cara tersebut diperoleh hasil 1,1,0,1. Untuk bilangan pecahan ini digunakan metode perkalian dengan angka 2 hingga diproses hasil yang diinginkan. Lalu, cara konversi biner ke desimal. Nah, sebaliknya, jika mengubah bilangan biner menjadi desimal, kita mengubah nilai posisi. Setiap digit yang dikalikan dengan pangkat 2, sorry, setiap digit yang dikalikan dengan pangkat 2 sesuai posisinya. Misal bilangan 101101. Nah, setiap angka 1 ini dikalikan dengan nilai 2 berpangkat sesuai posisi digit tersebut. Nah, setelah semuanya dijumlahkan, hasil akhirnya kan 45 dalam desimal. Lalu selanjutnya konversi desimal, oktal dan heksadesimal. Nah, konversi dari biner ke oktal ini dilakukan dengan mengelompokkan 3 bit dari sebelah kanan. Nah, sedangkan untuk heksadesimal dikelompokkan menjadi 4 bit. Cara ini jauh lebih cepat dibandingkan harus menghitung kayak satu per satu. Nah, karena itu teknik ini tuh sering digunakan oleh administrator jaringan maupun programmer. Nah, contoh penggunaan dalam komputernya itu tuh sistem bilangan ini sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kita tapi nggak sadar. Kayak misalnya pada alamat IP, kode warna RGB, ASCII, kode, maupun alamat memori komputer. Nah, contohnya itu warna putih ditulisan pagar-pagar FFF dalam heksadesimal. Begitu juga alamat MAC address pada kartu jaringan yang menggunakan format heksadesimal. Lalu kelebihan heksadesimal, kenapa sih heksadesimal itu banyak digunakan gitu? Ya, karena tampilannya itu jauh lebih ringkas dibanding biner. Misalnya 4 digit biner ini dapat langsung diwakili oleh satu digit heksadesimal. Hal ini kayak membuat penulisan alamat memori itu maupun konfigurasi jaringan itu menjadi lebih mudah dibaca dan lebih efisien. Nah, sebagai penutup, kayak kita dapat menyimpulkan kan bahwa komputer sebenarnya itu bekerja menggunakan sistem bilangan biner, sedangkan manusia lebih mudah menggunakan sistem desimal. Nah, karena itu diperlukan proses konversi antara biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Kayak supaya data dapat dipahami baik oleh manusia maupun komputer. Nah, pemahaman mengenai number system ini sangat penting dalam bidang jaringan komputer, pemrograman, keamanan informasi, maupun sistem operasi. Kayak dengan memahami konsep ini tuh kita akan lebih mudah mempelajari materi-materi lanjutan di bidang teknologi informasi. Nah, mungkin demikian saja yang saya dapat sampaikan mengenai number system. Kayak semoga materi ini tuh dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana komputer ini mempresentasikan dan mengelola data menggunakan berbagai sistem bilangan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.